Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan saya kesehatan hingga saat ini, sehingga saya bisa menjalankan atau melakukan tugas UTS SPI Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen Aris Mahmudi MA. Tugas UTS SPI yaitu saya mengambil tema biografi Nabi Muhammad dan sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita mulai pada maaf sebelumnya, perkenalkan, nama saya Silham Anjin Adani Irianto, Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi. Yang pertama kita masuk pada kelahiran Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad lahir pada tanggal 29 Agustus, tepatnya hari Senin, tanggal 12 bulan Rabiul Awal, di mana bertepatan dengan tahun gajah tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad sendiri memiliki nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim Al-Quraisy Al-Arabi. Ibu dari seorang manusia spesial ini atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bernama Siti Aminah binti Wahab. Di masa kelahirannya banyak kejadian-kejadian yang begitu mengagetkan kita sebagai manusia biasa, dimana di situ di waktu kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pintu-pintu surga dibuka lebar, sementara pintu-pintu neraka tertutup rapat, dan banyak kejadian-kejadian di bumi juga, seperti rumah Nabi Muhammad dikerumuni oleh burung-burung dan juga binatang-binatang lainnya. Itu menandakan bahwa bumi dan seisinya ikut gembira atas kedatangan atau kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad terlahir sebagai seorang anak yatim, yang dimana ayahanda dari Nabi Muhammad sendiri, yaitu Abdullah, meninggal pada saat setelah menikah. Meninggal 3 bulan setelah menikah dengan Aminah, yaitu ibu kandungnya sendiri. Dan posisi Nabi Muhammad pada saat itu masih dalam kandungan ibunya, yaitu Aminah. Setelah lahir, Nabi Muhammad diasuh oleh asuh angkat dari perempuan lain di desa tersebut, yang dimana kota Arab sendiri pada saat itu memiliki kebiasaan ketika ada seorang anak yang baru lahir itu akan diasuh oleh perempuan lain selain ibunya. Dan perempuan yang mengasuh Rasulullah pada saat itu bernama Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Setelah hidup bersama ibu asuhannya yang bernama Sayyidah Halimah Sa'diyah, Nabi Muhammad kembali diasuh oleh ibu kandungnya sendiri, yaitu Aminah. Dan setelah itu tak lama kemudian Aminah meninggal dunia. Lalu Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun 2 tahun kemudian sang kakek juga meninggal dunia. Lalu karena sudah tua dan rentah, sudah tidak kuat lagi. Lalu setelah itu Nabi Muhammad diasuh kembali oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pamannya seorang Abu Thalib ini seseorang yang disegani dan dihormati oleh orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah sendiri. Di usia muda Nabi Muhammad menjadi pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk di kota Mekah. Di usia 8 tahun Nabi sudah menjadi pengembala kambing yang dikenal. Di usia remajanya Nabi Muhammad ikut dengan sang paman dan kafilah untuk berdagang ke negeri Syam. Sejak saat itu Nabi mendalami dunia perdagangan di situ, di masa itu, hingga akhirnya Nabi Muhammad ikut berdagang dengan pamannya setelah mendapatkan tawaran dari seorang saudagar kaya.
Lalu Nabi Muhammad pun berdagang dengan Maisarah, bersama Maisarah, budak Sayyidah Khadijah. Mereka membawa beberapa barang dagangan yang berupa kain-kain dan lainnya. Karena kejujuran dan kerja keras yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dan Maisarah serta sifat-sifat yang amanah, dagangannya alhamdulillah laku dan terjual dan mendapatkan laba atau keuntungan yang bisa dibilang cukup. Lalu dengan Sayyidah Khadijah mendengar kabar tersebut, terkesima dengan Nabi Muhammad dalam mendagangkan barangnya, dalam pengetahuan dagangannya, sehingga dagangannya bisa laku laris manis. Dalam sirah Nabawiyah, Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwa Nabi Muhammad bersama Sa'ib bin Abu Sa'ib memulai bisnis. Sa'ib itu sendiri ada rekan yang baik dalam bisnis. Mereka tidak pernah berselisih dan tidak pernah saling mencurangi satu sama lain. Lalu beranjak pada masa di mana Nabi memisahkan diri dari masyarakat, dan usia itu Nabi sudah hampir 40 tahun. Nabi sendiri terbiasa memisahkan diri dari masyarakat dan merenung di Gua Hiro. Dan pada 17 Ramadan 611 Masehi, Malaikat Jibril mendatanginya dan menyampaikan wahyu yang diperintahkan oleh Allah kepada Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni surat itu surat yang biasa kita dengar atau biasa kita ngaji, yaitu Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. Wahyu pertama berarti bahwa Muhammad telah menjadi nabi. Meskipun wahyu pertama belum memerintahkan untuk menyeru kepada manusia kepada suatu agama. Setelah mendapat wahyu pertama, Nabi Muhammad terus kembali dan menantikan wahyu selanjutnya di tempat perenungan pertama, yaitu di Gua Hiro. Hingga akhirnya datanglah wahyu yang kedua, memberi perintah kepada Nabi dengan turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Dan di situ ada suatu perintah, dan yang perintah tersebut di mana Nabi harus dan di perintah tersebut terdapat suatu perintah yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah. Jadi dengan turunnya wahyu kedua, Nabi Muhammad mulai disuruh menyampaikan dakwah kepada masyarakatnya. Dan sejak saat itu Rasulullah dinobatkan sebagai Rasul. Dan sejak saat itu, maksudnya Nabi Muhammad dinobatkan sebagai Rasul, dan orang yang beriman pertama kali yaitu istrinya sendiri, yaitu Khadijah. Dan yang kedua ada Ali bin Abi Thalib. Dia dari kaum laki-laki yang beriman kedua kepada Nabi Muhammad, dari kaum laki-laki, maksud saya gitu. Kemudian ada dilanjutkan oleh Abu Bakar yang mengumumkan keislamannya. Dia membawa Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Tolhah bin Ubaidillah untuk menemui Rasulullah dan mengumumkan keislaman mereka. Pada awalnya Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi, hingga 3 tahun kemudian Nabi baru bisa berdakwah secara terang-terangan setelah turun firman-firman Allah. Ketika Nabi mendapatkan firman-firman Allah, Nabi Muhammad menaiki bukit bukit namanya Bukit Safa, dan memanggil orang-orang seraya berkata dan menyuruh kepada mereka untuk menyelamatkan diri mereka dari siksaan api neraka. Pada saat itu Rasulullah
berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu hanya karena menghindari kesalahpahaman yang menjadikan, mungkin bisa menjadikan kesalahpahaman itu sebagai faktor peperangan antar saudara. Makanya dengan Rasulullah berdakwah secara sembunyi masih menjadikan situasi masih lebih aman, karena melihat normalnya orang awam itu ketika dikasih nasihat itu malah membantah seperti itu. Karena dengan saat itu Nabi Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Alasannya karena itu, karena takut terjadi peperangan yang dikarenakan kesalahpahaman. Dan pada 10 Hijriah Nabi berhaji. Nabi haji bersama kurang lebih 100.000 orang muslim, yang dimana bertempat di Jabal Arafah. Dan Nabi menyampaikan khutbah di situ tentang Islam atau dasar dari ajaran Islam itu sendiri. 2 bulan setelah kepulangannya, Nabi merasakan sakit di bagian kepalanya, sehingga ia pun jatuh sakit. Tetapi dalam kondisi sakit itu, Nabi Muhammad Rasulullah SAW masih mengimami sholat. Tetapi setelah itu tak beberapa lama digantikan oleh Abu Bakar, karena kondisi kepalanya sudah tidak bisa ditahan lagi atau semakin parah. Lalu sakit Nabi semakin hari semakin parah, hingga akhirnya pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, Nabi menengok ke masjid, menengok orang yang sedang sholat yang diimami oleh Abu Bakar. Kemudian Nabi kembali masuk ke rumahnya, dan setelah itu Nabi tidak pernah terlihat sholat lagi. Dalam pengakuan sang istri yaitu Aisyah, Nabi Muhammad SAW itu wafat. Malaikat maut tidak kuasa mencabut nyawa beliau, namun beliau pun tetap memilih untuk bertemu dengan sang pencipta. Akhirnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW wafat di usia 63 tahun. Dan mungkin akan saya perjelas lagi bagaimana kisah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada 632, setelah 10 tahun beliau hijrah ke Madinah, beliau menunaikan ibadah haji ke Mekah, yang dimana setelah beliau naik haji atau berhaji ke Mekah, beliau menyampaikan sebuah pidato terkenal yang nama pidatonya adalah khutbah wada di Gunung Arafah, tepatnya di Mekah bagian timur. Dan isi pidato itu beliau menyampaikan kepada pengikutnya untuk tidak mengikuti aturan adat pra-Islam tertentu. Tidak lama setelah itu beliau merasakan sakit di bagian kepala yang cukup parah. Tepatnya pada tanggal 29 Safar 11 Hijriah, Nabi mengalami sakit parah. Sakit kepala itu semakin hari semakin parah dan demam tinggi selama beberapa waktu setelah beliau pulang dari haji untuk pertama dan terakhirnya. Kondisi ini dialami beliau kurang lebih 14 hari, dan 11 hari itu berturut-turut ia merasakan sakit di bagian kepala. Tetapi dengan kondisi itu beliau masih ingat masih ingat kepada pengikutnya, yang dimana dia masih mengimami sholat di masjid. Lalu setelah itu tak lama kemudian digantikan oleh Abu Bakar. Dan pada hari Senin tanggal 8 Juni 632, Nabi Muhammad dikabarkan meninggal atau wafat di rumah istrinya sendiri, yaitu Aisyah. Beliau meninggal karena sakit dalam usia 63 tahun, ketika posisi kepalanya itu
bertumpu pada pangkuan Aisyah. Jadi dipangku oleh istrinya yaitu Aisyah. Beliau dinyatakan meninggal, dan banyak kerabat dan para sahabat yang masih belum percaya atau kaget gitu ya. Pada saat itu jasad Nabi kemudian dikebumikan di sekitar kompleks Nabawi di Madinah yang saat ini di bawah naungan Kubah Hijau. Dan kita masuk pada peninggalan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang pertama ada Masjid Nabawi. Masjid ini merupakan pertama kali yang akan dikunjungi oleh umat Islam begitu tiba di Madinah. Ini Masjid Nabawi ini merupakan masjid yang kedua dibangun oleh Rasulullah SAW setelah hijrah ke Madinah. Rumah Nabi itu persis di sebelahnya Masjid Nabawi ini. Dan ketika wafat pun beliau dimakamkan di rumahnya yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi ini. Setelah beberapa puluhan tahun, masjid ini semakin luas, serta makam Rasulullah itu berserta Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab dimasukkan juga ke dalam wilayahnya. Nabi Muhammad beserta dua sahabatnya berada di sebelah tenggara dari masjid ini dan ditandai dengan kubah berwarna hijau. Saat periode haji umroh tiba, biasanya masjid ini ramai atau dipenuhi oleh umat-umat Islam dan dari seluruh dunia yang bahkan tujuannya untuk beribadah sekaligus berziarah. Yang kedua itu ada Jannatul Baqi, di mana Jannatul Baqi ini tidak jauh tempatnya dari Masjid Nabawi. Tempat ini merupakan kompleks pemakaman pertama yang paling tua atau tertua di kota Madinah. Di tempat pemakaman ini keluarga Nabi seperti istrinya Nabi Aisyah binti Abu Bakar dan putrinya Fatimah Zahra serta cucunya Imam Hasan Ibnu Ali beserta para sahabat-sahabat lainnya hingga ulama besar dimakamkan di sini. Jadi ketika Nabi Muhammad masih hidup, beliau sering berziarah ke Jannatul Baqi. Beliau sendiri juga lah yang memilih tempat ini sebagai kompleks pemakaman. Jadi Jannatul Baqi ini memang dipilih oleh Rasulullah untuk dijadikan pemakaman dari keluarganya. Yang ketiga ada Masjid Quba. Masjid Quba juga merupakan peninggalan beliau Rasulullah SAW. Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibangun sebelum Masjid Nabawi. Jadi tempat ini berjarak 6 km dari Madinah. Di tempat ini Rasulullah disambut oleh penduduk Madinah. Rasulullah pun membangun masjid di lokasi tersebut yang sekarang dinamakan Masjid Quba. Dan kemudian tinggallah selama 14 hari sambil menunggu menantunya Ali bin Abi Thalib dari Makkah. Kemudian beliau atau Rasulullah SAW selalu mengunjungi masjid ini setiap hari Sabtu dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Umat Islam yang berkunjung di masjid ini, di Masjid Quba ini dianjurkan juga untuk menunaikan sholat 2 rakaat ini, yang dimana sebagai teladan bagi kita ya kepada Nabi. Yang keempat adalah Jabal Uhud. Dalam bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri itu adalah gunung. Jadi Jabal itu adalah gunung dan Uhud adalah nama gunungnya. Jadi Jabal Uhud itu adalah Gunung Uhud kalau dibahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Lokasinya ini dan ini lokasi peperangan terjadi itu di sini pada 625 Masehi. Kaum muslim yang berperang melawan orang Quraisy. Dalam peperangan ini 70 sahabat termasuk pamannya Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib mati syahid di sini. Mereka kemudian dimakamkan di sebuah kompleks pemakaman yang lokasinya berada di wilayah Jabal Uhud.
Lalu yang kelima ada Masjid Al-Qiblat, Masjid Al-Qiblatain. Perintah sholat 5 waktu itu turunnya di sini. Umat Islam melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis yang berada di Yerusalem sebagai kiblat. Namun beberapa saat kemudian arah kiblatnya itu berubah menghadap Ka'bah di Makkah. Lokasi tempat turunnya ayat tersebut kemudian dibangun menjadi sebuah masjid pada tahun 623 Masehi dan diberi nama itu Masjid Al-Qiblatain ini. Jadi Masjid Al-Qiblatain ini tempat turunnya ayat tersebut pada tahun 623 Masehi itu. Dan masjid ini ada dua penanda kiblat. Pertama, kiblat yang mengarah ke Yerusalem, dan yang kedua menuju Ka'bah di kota Makkah. Jadi ada di Masjid Al-Qiblatain ini ada dua penanda kiblat. Yang pertama ada Yerusalem, dan yang kedua kiblatnya mengarah ke Ka'bah yang berada di kota Madinah. Dan yang keenam ada the seven mosques atau 7 masjid kalau bahasa Indonesianya mungkin ya. Selain itu juga Masjid 7 ini dulunya merupakan lokasi beliau Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu mendirikan tenda-tenda saat pertempuran Khandaq. Pertempuran Khandaq itu umat muslim yang bertempur dengan kaum Quraisy yang berlangsung pada Masehi 627. Dan kala itu umat Islam tuh kalah jumlah dengan orang Quraisy tersebut, sehingga orang-orang dari umat muslim ini membangun parit untuk menghambat tentara musuh, yaitu kaum Quraisy yang datang dengan menggunakan unta dan segala kendaraannya, ya termasuk kuda-kuda gitu. Itu jadi muslim karena kalah jumlah, jadi mereka juga berpikirlah gimana caranya ini dengan menghambat tentara musuh menggunakan sebuah parit, karena mereka juga mengendara kuda dan unta yang dimana kuda sendiri kan jalannya cepat tuh. Paritlah yang bisa menghambat lajunya kuda tersebut. Dan yang ketujuh ada museum Al-Madinah. Ini terletak di Madinah sih, di King Abdul Road kalau saya ingat sih. Di King Abdul Road ya. Ini museum tertua yang berada di kota Madinah. Saat berkunjung ke sini kita tuh diperlihatkan sejarah kota ini ya, dan budaya juga, dan serta kehidupan orang-orang pada zaman-zaman dahulu. Di museum ini terdapat sekitar 2000 artefak Islam atau peninggalan Islam yang bisa kita lihat. Bercerita mengenai kisah remaja Rasulullah itu, beliau memiliki karakter yang sangat jujur, sehingga ketika diberikan amanah oleh orang-orang itu amanah itu dijalankan. Sifat jujur ini terbentuk ketika beliau menjadi anak yang bergantung pada pamannya yang hidup serba terbatas. Gratis tapi bos. Nabi Muhammad sendiri mendapatkan gelar dari orang-orang sebagai Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Orang-orang Quraisy orang-orang Quraisy itu orang-orang Quraisy itu menyebut Nabi Muhammad itu sebagai orang yang Al-Amin atau dapat dipercaya. Sampai itu ketika beliau datang kepada mereka orang-orang Quraisy, dia akan menyeru keras, telah datang Al-Amin. Pasalnya semasa Rasulullah itu beliau rajin menggembala kambing bersama anak-anak yang tergolong miskin. Itu dulu tuh Nabi suka menggembala kambing dengan anak-anak yang
kurang mampu ya untuk mungkin untuk kebahagiaan bersama untuk anak-anak tersebut mempunyai kebersamaan dan kebahagiaan di situ. Sifat sabar serta tabah dan kasih sayang beliau memilikinya dan suka menolong makhluk yang lemah. Saat usia beliau menginjak pada umur 12 tahun, Abu Thalib pamannya itu mengajak untuk pergi berdagang ke negeri Syam. Itu tepatnya di kota Busra. Dan ketika sudah di kota tersebut, kota Busra, ada nih seorang pendeta Nasrani, saudagar kaya. Pendeta itu namanya Buhairo. Lalu ia mendatangi gerombolan dagang Rasulullah SAW. Lalu memperhatikanlah Buhairo tersebut kepada Nabi Muhammad. Pendeta itu menyadari bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah manusia biasa. Dengan melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad, lantas mengatakan kepada Abu Thalib untuk segera membawa ponakannya atau Nabi Muhammad kembali ke Mekah, karena anak itu kelak akan menjadi Rasul, katanya, kata Buhair. Lalu masa remaja Nabi Muhammad itu dimulai ketika sudah bisa mencari biaya makan atau biaya hidup sehari-harinya sendiri. Beliau bekerja sebagai pengembala kambing dan beliau bekerja kepada orang-orang Quraisy, dan dengan pekerjaan itu pengembala kambing dia mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Dan beliau Nabi Muhammad juga pernah ikut berperang bersama pamannya, yaitu Abu Thalib. Yang perang itu namanya Perang Fijar di Makkah dan Madinah. Perang Fijar, tepatnya di Nakhlan. Perang Fijar itu perang antara Bani Kinanah dan orang-orang dari kaum Quraisy. Setelah terjadi perang Fijar, tata hukum di kota Madinah menjadi berantakan dan tidak benar, jadi kacau itu. Karena Abdul Muthalib wafat, sehingga terjadilah kesewenang-wenangan satu pihak dan perselisihan di Mekah itu. Akhirnya orang-orang di Mekah itu membuat sebuah persumpahan yang dinamakan, yang namanya tuh Hilful Fudul, yang bertujuan untuk melindungi setiap orang-orang baik di kota Makkah maupun orang asing yang ada di kota Makkah itu sendiri. Dan Nabi Muhammad sendiri terpilih menjadi salah seorang pemimpin dari organisasi itu, Hilful Fudul. Dan organisasi itu pula terlihat betapa besar kasih sayang beliau terhadap orang lain, terhadap sesamanya. Nabi Muhammad juga dikenal sebagai pemuda yang memiliki budi pekerti yang halus serta sifat yang mulia. Beliau juga mendapatkan gelar Al-Amin berkat jasanya dalam menyelesaikan perseteruan antar suku dalam hal meletakkan Hajar Aswad di tempatnya, yaitu di Ka'bah. Kisah pada masa remaja Rasulullah juga dilengkapi dengan sifat-sifat beliau yang gagah berani, tangkas, jadi kesatria gitu. Maju tak gentar dalam menghadapi musuh. Beliau juga memiliki sifat sabar yang amat tebal ya. Jadi Nabi itu terkenal sebagai orang yang penyabar dan kasih sayang, tapi dia juga pemberani dalam menegakkan kebenaran. Dan kisah remaja Nabi itu, beliau juga dikenal dengan orang yang sederhana. Dia hanya hidup untuk taat kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sudah memang menjadi sebuah memang sudah harusnya sih, karena manusia diciptakan untuk beribadah kepada Tuhannya. Lalu kita masuk pada bagian mukjizat Nabi yang diberikan oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mukjizat ini salah satu tanda bagi seseorang
untuk membenarkan bahwa orang itu adalah nabi. Jadi yang memiliki mukjizat itu hanyalah seorang nabi. Orang seperti kita, manusia biasa, mungkin bukan mungkin sih, emang tidak memiliki mukjizat tersebut. Yang pertama itu ada Al-Quran. Nabi Muhammad tuh diberikan mukjizat terbesar, yaitu kitab Al-Quran, di mana Al-Quran sendiri itu diturunkan tidak hanya sekaligus diturunkan, melainkan berangsur-angsur mulai dari ayat per ayat. Jadi setelah itu barulah terbentuklah Al-Quran, seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa ayat pertama itu adalah ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat kelima. Lalu yang kedua, mukjizat Nabi itu yang ceritanya Isra Miraj. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad juga memiliki mukjizat terbesar yang kedua setelah Al-Quran, yaitu peristiwa Isra Miraj, yang dimana pada saat Isra Miraj itu Nabi mendapat pemerintah, dan tepatnya pada tanggal 27 Rajab, yang menjadikan perjalanan suci Nabi Muhammad SAW. Perjalanan tersebut dilakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan ke Sidratul Muntaha melalui 7 langit yang di atas itu, hanya dalam waktu 1 malam saja. Jadi itulah mukjizat pada peristiwa Isra Mi'raj, yang dimana ketika beliau atau Nabi Muhammad SAW itu pergi ke atas, menembus 7 langit itu dengan hanya waktu 1 malam saja. Peristiwa ini luar biasa ya, atau mungkin bagi kita seorang manusia biasa adalah suatu hal yang tidak mungkin. Dengan melihat beliau adalah nabi, maka kita harus meyakini atau percaya. Dan memang itu adalah sebuah cerita fakta ya, karena kita sebagai manusia biasa, kalau ada manusia biasa yang lain menembus langit dengan 1 malam, itu tidak mungkin. Berhubung ini adalah nabi, seseorang yang dipilih oleh Allah, yaitu saya yakin dan sangat percaya. Nabi itu terdapat ketika Isra Mi'raj itu terdapat beberapa fakta. Yang pertama itu dengan menuju ke Sidratul Muntaha itu dengan badan dan ruh, tanpa pokoknya tetap dalam bentuk aslinya dah. Dan kedua, pemahaman di sana terdapat pemahaman kewajiban untuk sholat atau menunaikan sholat sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Mi'rajkan oleh Allah, beliau mampu melihat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hatinya. Jadi dengan mata hatinya, bahkan beliau secara langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ada air susu melimpah. Jadi mukjizat Nabi yang ketiga tuh ada di kisah air susu yang melimpah, yang didapatkan dari ibu asuhnya, yaitu Halimah. Sebenarnya Halimah memiliki tubuh kurus dan kering ya, namun pada saat menyusui Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, air susu Halimah tuh sangat deras, dan berbeda saat menyusui anak yang kurang, yang jadi gimana ya, maksudnya terdapat hal yang tidak wajar, dikarenakan menurut kita hal itu tidak wajar melihat kondisi fisik Halimah yang kurus kering gitu. Tetapi air susunya sangat melimpah, sangat deras, sangat banyak gitu. Berbeda dengan situasi normal lainnya, di mana ibu yang kurus kering itu air susunya belum tentu melimpah kalau tidak kehendak Tuhan. Yang keempat, ada mukjizat Nabi yang
yang ceritanya tuh ketika dadanya terbelah gitu loh. Waktu kecil tuh beliau mengembala, saudaranya tiba-tiba ada sosok laki-laki, dua laki-laki memakai serba putih, baju pakaian putih, dan langsung menghampiri Nabi Muhammad. Setelah itu hal yang dilakukan membelah dadanya dan mengambil benda hitam yang ada di dalam dadanya. Nabi dan ibu asuhnya serta ayah asuhnya tidak mengerti maksud dari laki-laki tersebut. Kan gimana ya? Tiba-tiba datang langsung belah dada gitu dalam dada Nabi Muhammad tersebut. Jadi Nabi dan ibu asuh serta ayah asuhnya tidak mengerti maksud dari laki-laki tersebut yang mengambil benda hitam dari dalam dada Nabi Muhammad tersebut. Sewaktu kecil Nabi Muhammad tuh sudah dititipkan kepada ibu asuhnya karena ibu kandungnya tidak ingin hidup di Mekah, karena hidup di Mekah tidak baik untuk perkembangan beliau sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, ada suatu cerita kisah yang dimana kita sendiri sudah familiar dengan cerita ini, yaitu beliau pernah membelah bulan atas izin Allah. Jadi suatu ketika untuk Nabi melakukan itu karena menunjukkan kebenaran, dan ya memang itu sudah terlebih dahulu izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membelah bulan. Jadi sewaktu-waktu tuh ada kaum kafir yang menantangnya kan yang nggak percaya bahwa dia adalah nabi, beliau adalah nabi. Kaum Quraisy itu ada yang nggak percaya. Lalu dibuktikanlah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membelah bulan agar kaum Quraisy ini percaya. Dan ketika beliau membelah bulan pun ya namanya orang kafir pasti kalau dikasih tahu kebenaran dia malah membangkang. Jadi ya sempat orang Quraisy itu tersebut terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Namun ya balik lagi ke orang kafir itu ya kan sudah hatinya sudah buta. Jadi mau gimana pun kita nasihatkan atau kita memberikan bukti atau fakta-fakta kepada orang-orang yang disebut kafir itu tidak akan bisa percaya, karena kafir sendiri itu definisinya sesuatu yang sudah tahu kebenarannya tetapi ia tidak mau menerima gitu. Bukan karena dia yang tidak tahu, tetapi dia orang yang sudah tahu tetapi tidak mau menerima karena alasan tertentu. Mungkin salah satunya karena kecewa dan sebagainya. Lalu yang keenam dari mukjizat Nabi, yaitu Nabi pernah meramalkan istrinya yang bernama Zainab, yang dimana Zainab sendiri sesosok perempuan yang sangat baik, dimana dia sering berperilaku baik terhadap sesama sehingga dia selalu bersedekah terhadap sesama atau orang lain. Dengan demikian beliau Nabi Muhammad SAW pun mengatakan bahwa istriku Zainab akan meninggal tak lama setelah aku meninggal, dan faktanya setelah itu memang benar terjadi atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, ada kisah dari mukjizat Nabi Muhammad SAW itu ketika perang, yang dimana pada saat perang itu Nabi Muhammad akan hendak dibunuh oleh seseorang yang bernama Syiban bin Uthman. Jadi ketika perang itu perang Hunain ya. Perang Hunain ketika dalam masa perang Hunain, Nabi Muhammad itu akan dibunuh oleh seseorang yang bernama Syiban bin Uthman, yang dimana setelah akan mau dibunuh
Kemudian kuasa Allah pun turun dengan petir yang turun kepada Nabi Muhammad, kepada badan Nabi Muhammad, yang dimana normalnya petir turun tuh pada saat ini adalah menyambar. Jadi normalnya tuh orang yang terkena petir atau benda-benda yang terkena petir itu akan hancur, bahkan manusia biasa pun tidak akan bisa menahannya kecuali atas izin Allah. Dan pada saat itu turunlah petir kepada Nabi Muhammad yang akan hendak dibunuh oleh seorang yang bernama Syiban bin Uthman. Jadi petir itu mereka kaget. Nabi Muhammad disambar petir bukannya malah hancur atau mati, melainkan petir itu berusaha untuk melindungi Nabi Muhammad yang akan dibunuh oleh Syiban bin Uthman pada saat perang Hunain. Dan yang ke-8 itu ada kisah di mana pada saat itu kondisi air sangat kering. Jadi pada masyarakat itu wudhu pun susah. Jadi dan minum juga sebatas panci kecil gitu. Jadi di mana kisah tersebut adalah kisah kondisi sengsara, keterbatasan air. Maka ada cerita setelah beliau berwudu, lalu orang-orang itu pada menghampiri Nabi, orang-orang pada saat itu menghampiri Nabi dan mengatakan bahwa mau wudu seperti apa ini kami, soalnya air pun tidak ada, untuk minum pun kami hanya sebatas panci kecil. Lalu singkat cerita dari jari Nabi Muhammad SAW pun mengalir air, di mana air tersebut bisa mencukupi kebutuhan pada kondisi saat itu yang kekurangan air. Dan mungkin itu saja dari saya tentang biografi dan sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi kita Rasulullah. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tutur kata yang secara tak sengaja saya ucapkan. Dan mohon maaf juga apabila ada perilaku atau tindakan yang kurang mengenakan. Dan saya berterima kasih kepada pengampu matkul SPI Sejarah Peradaban Islam, yang dimana adalah Bapak dosen Aris Mahmudi MA. Sekian, terima kasih. Saya Silem Azin Adani Irianto dengan NIM 2304011102228. Mohon maaf, saya ulangi, dengan NIM 2304011102228. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.